Benarkah penjaga rumah mantan Jampitsus rumornya saksi kunci yang membocorkan letak berangkas yang selama ini disimpan rapat? Benarkah penjaga rumah mantan Jampitsus rumornya saksi kunci yang membocorkan letak berangkas yang selama ini disimpan rapat? Buat lo semua, hati-hati dengan apa yang kau makan hari ini, besok, dan yang akan datang. Kenapa? Ini Pak Sutrimo, sang penjaga rumah Febri Jampitsus, ditemukan dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Kronologinya gini, sebelumnya dia mengeluhkan sakit dengan menelepon kerabatnya, dan ketika ditatangi sudah tak bernyawa. Mulut sampai hidung berbusa semua. Janggalnya tuh di sini. Menurut supir ambulans, dia dipesan oleh orang tak dikenal lewat online dan dijemput dalam keadaan tak bergerak. Tibanya di RS Muhammadiyah Taman Puring, Pak Sutrimo sudah meninggal dunia. Tiba-tiba jenazah diantarkan ke rumah keluarga dalam keadaan lengkap, sudah dimandikan dan dikafani, siap dikuburkan. Jadi tak ada kesempatan buat otopsi apa yang sebenarnya udah terjadi dalam tubuh Pak Sutrimo. Sedangkan HP, ATM, dompet, pakaian, dan barang pribadi belum juga diserahkan. Kalau ditanya pelakunya siapa, jelas pasti bukan sipil dong. Kalian ingat kasus Ferdy Sambo? Ya, mirip, cuma dari versi ex kejaksaan aja. Jadi masuk akal kenapa dia nggak dipakein rompi dan borgol saat penangkapan. Jawabannya jelas, gak ada yang berani. Wong dulunya itu mereka semua adalah anak buahnya. Kok makin kesini hukum makin ngeri ya? Usut tuntas. Penjaga rumah Febri Ardiansyah, ex Jampitsus Kejaksaan Agung, dikabarkan meninggal dunia, guys. Yang mana orang tersebut disebut-sebut sebagai Karungga atau kepala rumah tangga dari ex Jampitsus tersebut, Febri Ardiansyah. Sebenarnya seseorang meninggal dunia karena ajal, tapi yang jadi persoalan adalah meninggalnya disebut-sebut sebagai sesuatu yang tidak wajar, di mana meninggal tiba-tiba, mendadak, dan katanya ini berdasarkan informasi yang beredar, keluar busah-busah dari mulut, dari hidung, dan hal itu cukup membuat banyak orang bertanya-tanya apa penyebab meninggal dunianya orang tersebut. Apakah ada hubungannya dengan kasus Febri Ardiansyah yang sekarang sedang bergulir? Yuk kita cari tahu, Anda cari tahu. Jika ada, informasikan agar semua orang mengetahui dan jangan sampai adanya konspirasi apapun terkait persoalan tersebut. Jangan ada konspirasi di balik penanganan penyidikan kasus dari Febri Ardiansyah tersebut, begitu. Jangan sampai ada upaya-upaya untuk menghilangkan bukti di dalam persidangan nanti, begitu ya. Ini akan menjadi sebuah hal yang heboh dan bisa jadi ini persoalan akan diam-diam saja, adem-adem saja kalau seandainya tidak ada yang notice juga, gitu. Jadi sudah selayaknya masyarakat sekarang harus bergerak, netizen harus bergerak. Coba cek apa penyebab meninggal dunianya orang tersebut. Saksi kunci metong. Biadab ya, saksi kunci, kepala rumah tangga, kepala babu si jagung muda, metong, dimetongkan, ujuk-ujuk langsung metong. Sama juga itu ya, jubir ibu kota naon, ujuk-ujuk bisa metong. Kenapa? Mungkin mereka tahu banyak rahasia. Mereka akan jadi saksi kunci tentang korupsi ini. Saksi hidup, sekarang jadi saksi metong, gak bisa bersaksi. Sangat amat mengerikan ya permainan ini ya. Kelihatan banget ya modusnya. Kayak gini katanya merdeka, londo-londo ireng, wartawan, TikToker, pengamat-pengamat. Kami mengamati, tentu di sini banyak kejahatan. Karena ini mungkin saksi kunci, saksi mahkota kan. Kepala rumah tangga, kepala babu. Mentang-mentang dijadikan babu, dilenyapkan. Pada orang sederhana, betapa mirisnya kalian. Penegak hukum. Bangga jadi penegak hukum. Kalau gue malu ya. Mau jadi jaksa, mau hakim, mau pengecerong. Sama, polela, sama aja. Karena kalian hanya mempermainkan hukum untuk kepentingan sendiri saja. Untuk memperkaya diri sendiri. Coba, kalau main hukum itu nggak ada duitnya, ngapain antri jadi sarjana hukum? Di situ logikanya. Memang ada orang antri
mau jadi tukang sapu di jalanan nggak ada. Semua pengen jadi pengecerong atau hakim atau jaksa atau polela karena basah. Dan banyak juga kejahatan-kejahatan. Ini nggak bakal ditelusuri. Kenapa Metong? Oh, paling sakit perut mancret habis makan gado-gado. Sangat miris, memalukan. Makanya lo jangan bangga. Lo jadi anak buah pejabat, jadi babu pejabat. Kamu kerja di mana? Aku bos gue jenderal. Makan tuh jenderal. Kamu kerja di mana? Bos aku ini konglomerat. Makan tuh. Ketika mereka kena masalah kamu, yang mungkin sekedar babu, bakal kena juga. Mungkin dilenyapkan kau dan keluarga kau. Mendingan kami begini jadi orang biasa. Nggak harus mengabdi kepada jenderal, presiden, wakil presiden, menteri, pret. Yang gue lihat di sini bangga banget. Kamu kerja sama siapa? Aku anak buahnya menteri, pret. Nanti kalau menteri kena masalah, lo yang banyak tahu, hilang aja, gak bangga lo mah. Kayaknya gue nggak mau tuh deket-deketin pejabat orang kaya. Bule, lo kan kenal banyak pejabat, kok nggak mau deketin? Nggak mau, say. Nanti kalau gue main sama mereka kena, gue yang kena. Makanya gue gak mau, gue jauhin. Kalau lo kan deketin kan, aji mumpung kena proyek. Memang sekali 2 kali lo enak dapat proyek, habis itu zuk, anak jadi babu ya. Babu orang terkaya penegak hukum. Lo banyak tahu kan, mungkin dapat juga sabetan. Ada mungkin juga atas nama mungkin babu-babu ini ya. Mungkin aset-aset atas nama pembantu supir. Bukannya begitu modusnya dari dulu. Supir bisa jalan-jalan ke Paris, pembantu ujuk-ujuk bisa ke London, cuci-cuci uang, makanya dilenyapkan. Mungkin ya, tapi nggak mungkin. Ini kebetulan gara-gara makan gado-gado main ceret. Sangat menjijikan ya semua ini. Begitu juga dengan jubir, ibu kota naon yang hantu teh. Lengit hilang, katanya asam lambung. Pasti juga banyak tahu rahasia tentang ibu kota naon itu di Kalimantan, ya Zurich. Kayak gini, londo-londo ireng, wartawan, tiktoker, pengamat, mereka mengganggu. Lo yang ganggu kedamaian kami, mengganggu. Justru kamu jadi iblis untuk negara ini. Betul? Selain maling, melenyapkan orang. Ini pandangan saya, nggak mungkin kebetulan. Karena kemungkinan ini dijadikan saksi kunci. Tapi udah nggak ada lagi. Ngomong apa? Mampus dah. Malu dan mengerikan ternyata ya. Masih mendingin Godfather, Mafia Italiano, dibikin film di Hollywood. Daripada beginian, udah jorek, goreng, bego pula. Terus mau main-main pinter. Kelihatan nggak pinternya, cuman kelihatan jahatnya menurut saya. Hah? Penjaga rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah dunia dengan mulut berbusa. Menurut saya ini kasus harus diusut sampai tuntas ya. Harus kita kawal, jangan tiba-tiba hilang ya. Karena kalau meninggal dunia dengan mulut berbusa, ini ya lumayan janggal ya. Harus kita cek kenapa penyebabnya, apa penyebabnya. Apalagi ini ada kaitannya dengan si Jampitsus ini. Aduh. Penjaga rumah Febri Ardiansyah meninggal. Belum tahu kenapa meninggal, tapi kita melihat dari foto-foto yang beredar, dia berbusa mulutnya. Apakah diracun ataukah serangan jantung dan lain-lain? Semoga tidak seperti yang kita pikirkan, menghilangkan barang bukti dan saksi-saksi yang bisa memberatkan Febri Ardiansyah. Semoga kita bisa mendapatkan hukum yang lebih baik bagi koruptor-koruptor ini. Ya, percaya aja bro, udah gak ada cara lain.